Belanda mengirim pasukan dari Bavaria yang berkekuatan 400 prajurit yang dipimpin oleh Kapten Jack. Serang Raden Intan, orang-orang Anda akan benteng timbang. Maaf Jenderal, kami kalah dalam tugas mengalahkan Raden Intan. Bodoh, harusnya lu tahu dia tidak akan semudah itu kalau ada perang. Kita harus memikirkan taktik lain. Kadet, sampaikan kepada penasihat Raden Intan bahwa saya ingin melakukan perdagangan dengan dia. Siap, Kolonel. Katakan kepada Raden Intan, Kolonel Kohler ingin melakukan perundingan dengannya. Apa yang akan dirundingkan? Lihat saja nanti. Maka terjadilah perundingan Kolonel Kohler dengan Raden Intan II. Dibuatnya perjanjian untuk tidak saling menyerang. Akan tetapi Belanda tetap tidak mengakui eksistensi negara rakyat. Namun Raden Intan mengalah dan mengakui kekuasaan Belanda. Tetapi Belanda masih belum puas dan akan menyiapkan serangan-serangan baru yang diawali dengan berusaha memecah belah masyarakat Lampung. Sebenarnya Raden Intan hanya ingin mengelabui kalian. Dia hanya ingin menang sendiri. Benar, dia ingin menguasai provinsi ini dan kamilah yang datang untuk menyelamatkan kalian. Siapa niku? Jaga bamukmu. Iyo, sok pandai nih bijak. Ya sudah, jika kalian ingin merasakan sengsara. Sasaran utama Belanda ialah merebut benteng Ketimbang, sebab di benteng itulah Raden Intan II bertahan. Jenderal Wilson merupakan pemimpin tertinggi Belanda di daerah Lampung saat itu. Ia pun melakukan diskusi dengan memerintahkan Kapten Jack dan Kolonel Kohler. Jack, Kohler, apabila ingin menemukan dan merebut benteng ini, kita harus membagi pasukan kita. Kapten Jack bergerak dari Bendulu ke arah selatan dan timur Gunung Raja Basah. Kolonel Kohler bergerak menuju Kaliana dan Wei Urang untuk merebut benteng Merabung dan langsung menuju ke Ketimbang. Dan saya akan bergerak dari Penengahan untuk merebut benteng Salai Tabuhan dan langsung menuju ke Ketimbang. Siap, laksanakan. Namun tidak semudah itu. Masalahnya ketika orang Belanda ini tidak mengetahui di mana letak benteng Ketimbang. Hingga pada suatu waktu Belanda berhasil melihat sesuatu. Lihat, ikat kepala yang mereka gunakan. Kapalnya digunakan oleh pasukan tidak. Tangkap mereka. Apa? Siapa kami hingga kalian tangkap? Tunjukkan di mana letak benteng Intan Raden Intan. Kami tahu kalian adalah anak buah Raden Intan. Siapa anak buah Raden Intan? Hah? Nyak? Kan memang benar sama anak buah Raden Intan. Ih, rugun. Sudah, jangan banyak bicara. Alahkan kami atau kamu bermaksud sama seperti temenmu itu. Setelah jalan ke benteng Ketimbang diketahui, Kolonel Kohler segera memerintahkan anak buahnya untuk memberikan kabar kepada Jenderal Wilson. Dan Jenderal Wilson segera memerintahkan seluruh pasukannya untuk melakukan serbuan ke benteng Ketimbang. Itu benteng Ketimbang, serang benteng itu dan cari di mana Raden Intan. Tembaki semua pasukan pribumi yang menghalangi. Pertempuran di tempat ini dimenangi oleh Belanda. Namun ternyata benteng Ketimbang sudah ditinggalkan Raden Intan II dan beberapa pasukannya. Belanda menemukan banyak bahan makanan setelah benteng Ketimbang jatuh ke tangannya. Akan tetapi Jenderal Wilson kecewa sebab Raden Intan II tidak tertangkap atau menyerah. Pasti dimarahi lagi sama kolonel. Kolonel, Raden Intan sudah kabur. Kami tidak dapat menemukannya. Bodoh kalian. Kita sudah sampai di sini dan dia hanya anak muda yang seharusnya mudah kalian temukan. Dia Raden Intan banget, bukan hanya sekedar anak muda biasa. Diam. Sudah 2,5 bulan Belanda melancarkan operasi militer. Satu demi satu benteng pertahanan Raden Intan II berhasil mereka duduki. Namun Raden Intan II masih belum tertangkap karena cerdiknya rencana Raden Intan II, ia selalu lebih unggul satu langkah dari Belanda. Yang mana ketika Belanda meyakini bahwa Raden Intan II berada di sebuah tempat dan langsung menyerang tempat tersebut, tapi kenyataannya yang mereka miliki hanya nihil. Raden Intan II dan kedua
kedua orang kepercayaannya sudah terlebih dahulu pergi dari tempat-tempat tersebut. Jenderal Wilson pun mulai putus asa dan ia merasa dirinya dipermainkan oleh seorang anak muda yang berumur 22 tahun. Harus bagaimana lagi caraku untuk menangkap anak muda itu? Apa kita harus menyerah, Jenderal? Sudah banyak benteng yang kita duduki, namun Raden Intan masih belum didapatkan. Sudah banyak pasukan kita yang gugur hanya untuk mencari satu anak muda itu. Apakah ia sebanding dengan apa yang kita lakukan selama ini, Jenderal? Tidak ada kata menyerah untukku. Selama Raden Intan II masih belum ditangkap atau menyerah, kedudukan mereka di Lampung Selatan akan membuat kekuasaan kita di Lampung ini terancam. Kita harus memikirkan taktik lain untuk menangkap Raden Intan. Akhirnya, Jenderal Wilson menemukan cara lain untuk menangkap Raden Intan II, yaitu memperalatkan Raden Ngerapat dengan cara membujuknya dengan kekuasaan. Maka pengkhianatan pun terjadi. Raden, saya akan membiarkan kamu memerintah berapa daerah yang ada di Lampung ini, asalkan kau membantuku untuk menangkap Raden Intan II. Baiklah, aku terima tawaranmu. Perkara mudah apabila hanya untuk menjebak Raden Intan II. Aku akan mengajak ia bertemu untuk merundingkan terkait bantuan untuk ia dan pasukannya. Ide yang bagus. Saya tidak percaya pribumi seperti kamu dapat memiliki cara sepintar itu. Jangan remehkan kami sebagai pribumi. Saya membantumu karena saya ingin berkuasa di atas Raden Intan, bukan untuk bergabung denganmu untuk menjadi amanah. Terserah bagaimana keinginanmu. Intinya, yang saya inginkan sekarang adalah Raden Intan. Saya tangkap dalam keadaan hidup ataupun mati. Raden Ngerapat pun mengundang Raden Intan II untuk mengadakan pertemuan. Dikatakannya bahwa ia ingin membicarakan bantuan yang akan ia berikan kepada Raden Intan II. Lalu, tanpa curiga, Raden Intan II pun memenuhi undangan tersebut. Hei Raden Ngerapat, terima kasih oleh undangan saya Niko jamunya. Sama Raden, silakan dirasakan tanpa persaiko kita. Yang pandai Niko menempuh lapangan sejauh nanti. Mereka pun menyantap hidangan yang disuguhkan oleh Raden Ngerapat. Namun anehnya, Raden Ngerapat membiarkan Raden Intan II menyantap hidangan itu sendiri dan mengamati Raden Intan II. Setelah makan, Raden Intan II sedikit pusing dan tiba-tiba... Raden, api Niko deman jemaah kantahan saya Niko. Terima kasih atas kantahan Saniko ke Niko, api gua Niko muat tinggalnya. Kenapa terkait bantuan saya ke Niko zamannya kayak masukanku. Ya, dengan bantuan zaman Niko lo saya tahu. Api masuk Raden. Kedua prajurit Raden Intan II maju melawan menggunakan pedang. Lalu Raden Ngerapat hendak menembak Raden Intan II, namun berhasil dihalangi dengan pedang prajurit Raden Intan yang mana sekaligus menumbangkan Raden Ngerapat di tempat itu. Pasukan Belanda dan Jenderal Wilson keluar dari semak-semak. Lalu Jenderal Wilson langsung melawan Raden Intan II. Dengan keadaan setengah sadar, Raden Intan II melawan. Lalu pasukan lain pun ikut maju dan terjadilah pertempuran besar di sana. Sampai akhirnya Jenderal itu keluar dan menembak Raden Intan II yang jauh. Jenderal Wilson langsung mengangkat kedua tangannya dan berteriak menandakan ia telah menang. Akhirnya, kemenangan ada di tangan kita. Raden Intan II wafat dalam perpeperangan itu dikarenakan pengkhianatan yang dilakukan orang sebangsanya dalam usia yang sangat muda, yaitu 22 tahun. Pada tahun 1986, pemerintahan Republik Indonesia menganugerahinya sebagai pahlawan nasional Indonesia.